Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarfa Fadlur Rahman. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Muamalah semester 7A dengan NIM 11830202121. Di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal guna memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf, di mana diampu oleh dosen saya yaitu Profesor Dr. Haji Ahmad Fatoni, MAG, dan Ibu Anissa Nur Salam, SEME. Selamat menyaksikan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Jadi jurnal yang saya akan review ini adalah pengaruh pengetahuan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan terhadap minat masyarakat berwakaf uang. Jurnal ini ditulis oleh Diana Yulianti dari jurnal Al-Auqaf, di mana jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam tahun 2020. Lalu permasalahan ini setelah saya telaah itu ada 3 pola pikir. Yang pertama ada wakaf sebagai salah satu instrumen ibadah tabaru yang harus diberikan porsi yang sama banyaknya dengan ibadah zakat, di mana peran wakaf ini merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan umat manusia. Lalu yang kedua ada dewasa ini pengelolaan wakaf kian terorganisir dengan baik, terutama dengan hadirnya wakaf uang memudahkan pemanfaatan wakaf itu sendiri. Lalu yang ketiga, alasan penulis memilih masyarakat di wilayah Jakarta Utara ini adalah sebagai penyebar informasi bahwa wakaf sekarang dapat dilaksanakan dengan wakaf uang, tidak hanya dengan wakaf benda. Lalu masyarakat di wilayah kota Jakarta Utara ini harus dapat mengetahui dan melaksanakan amal jariah untuk bekal nanti, seperti itu. Lalu untuk tujuannya, penulis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan terhadap minat masyarakat berwakaf uang, terutama untuk masyarakat wilayah kota Jakarta Utara. Lalu untuk teori, sebenarnya setelah ditelaah itu tidak ada teori secara khusus yang digunakan oleh penulis. Namun penulis menambahkan dalam jurnalnya itu 9 penelitian terdahulu, di mana 9 penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam meneliti seperti itu. Lalu untuk metode penelitiannya, yang pertama ada metode kuantitatif, itu penulis menggunakan variabel independen, yaitu pengetahuan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan terhadap variabel dependen, yaitu minat masyarakat berwakaf uang. Lalu langkah penelitiannya itu teknik penelitian menggunakan sampel, di mana digunakan probability sampling atau jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 120 responden di wilayah Jakarta Utara. Lalu data itu dikumpulkan dengan menggunakan data kuesioner atau metode kuesioner. Lalu metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis SIM yang didukung oleh aplikasi Smart PLS, seperti itu. Lalu untuk wilayah penelitian atau objek penelitiannya sendiri itu ada di wilayah kota Jakarta Utara dengan 6 kecamatan. Dengan harapan bahwa penulis ini penelitian ini sebagai penyebaran informasi bahwa wakaf sekarang dapat dilaksanakan dengan benak uang di sekitaran Jakarta Utara. Lalu masuk ke hasil penelitian dalam jurnal tersebut, yaitu ada 3 hasil penelitian, yaitu yang pertama ada hasil penelitian dari pengujian hipotesis 1 variabel pengetahuan, di mana hasil pengujian pada hipotesis ini menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat berwakaf uang. Dari hasil penelitian diperoleh p-values sebesar 0,000 di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima. Lalu yang kedua ada pengujian hipotesis 2 variabel tingkat pendapatan, yaitu hipotesis kedua menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat berwakaf uang. Dari hasil penelitian diperoleh p-values sebesar 0,000, yaitu di bawah 0,05, maka dengan demikian hipotesis kedua dapat diterima. Lalu pengujian hipotesis ketiga yaitu variabel tingkat pendidikan, di mana hipotesis ketiga menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat masyarakat berwakaf uang. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa p-values sebesar 0,663
3 atau lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis ketiga itu ditolak. Lalu pandangan saya, menurut saya penulis ini sangat baik dalam pemilihan permasalahan serta metodologi yang digunakan, karena pandangan saya bila melihat pada penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari penulis yang tadi saya sebutkan, itu belum ada yang menggunakan metode kuantitatif dengan variabel pengaruh pengetahuan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan terhadap minat berwakaf di wilayah Jakarta Utara. Belum lagi sistematika penulisan yang baik di mana menjabarkan teori-teori dan tinjauan pustaka yang baik, serta langkah-langkah penelitian yang sistematis membuat tulisan ini dengan mudah dan dapat dipahami. Lalu untuk judul yang akan datang itu menurut saya adalah pengaruh banyaknya lembaga amil zakat terhadap minat masyarakat berwakaf uang. Kenapa demikian? Karena tadi itu penulis ini meneliti tentang dari pihak masyarakatnya. Lalu ada juga variabel yang tidak kalah penting, yaitu banyaknya lembaga amil zakat terhadap masyarakat berwakaf uang. Jadi di wilayah tertentu itu banyaknya lembaga amil zakat itu apakah berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang atau tidak. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.